Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi bahwa nanti pada akhirnya apapun yang kamu capai masih dalam syariat, masih ruwet. Masih dalam torekot, masih ruwet. Masih dalam ma'rifat, masih ruwet. Ya. Baru bebas dari keruwetan kalau sudah kamu telah tiada. Kalau sudah fana baru beres. Salah satu buktinya kamu masih ada, yaitu karena kamu selama ini masih berpikir. Ketika Anda tufakir, fa anta mujud. Itu kata René Descartes. Ana ufakir, fa ana mujud. Jadi kalau kamu masih berpikir, masih ada. Masih ada keinginan, masih memikirkan dan sebagainya. Apakah kamu bisa memikir itu nikmat? Oke, nikmat. Bukan penderitaan, bukan. Jangan-jangan penderitaan kita ini karena kita punya pikiran. Makanya jangan salah kalau sesering bergurau, itulah orang yang paling bahagia di dunia. Siapa tuh? Orang gila. Apa yang ada dalam dirinya? Sudah tidak ada keinginan, sudah tidak ingat apa-apa, ya kan? Jadi enak orang gila. Nah, itulah karena kita tidak memahami bahwa pikiran kita bukan untuk itu, bukan untuk menyedihi, bukan untuk takut, bukan untuk sedih, bukan untuk kesel, untuk kecewa, bukan. Untuk memikirkan Sang Pencipta saja, selesai. Selagi kamu masih memikirkan dunia, maka kamu masih dalam penderitaan. Selagi kamu sudah tidak memikirkan dunia, yang dipikir adalah Sang Pencipta dunia. Makanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apakah kamu sudah bahagia ketika bisa mengumpulkan harta 10 triliun, rumah 10 tingkat, mobil Jaguar 15, Lamborghini 30? Apa kamu sudah bahagia? Tidak, kamu tetap dalam penderitaanmu karena keinginanmu tidak pernah selesai. Itu makanya. Dan ini dunia tidak akan pernah selesai. Jangan berangan-angan bahwa ketika kebutuhan materi kamu, fasilitas yang lengkap, pikirannya kamu sudah bahagia. Tidak. Tidak ada jaminan. Malah semakin banyak hartamu, engkau semakin ketakutan di dunia ini. Yang tidak takut adalah orang yang tidak punya apa-apa. Mau nyoba? Buang semuanya itu. Biarkan sebatang kara, masuk hutan. Saya sudah nyoba kok. Saya sudah nyoba, bukan katanya saya nyoba. Jadi, saya bukan katanya, saya sudah nyoba sendiri. Ternyata di hutan tidak bawa apa-apa, saya lebih nyaman kok. Ya, 6 bulan di hutan saya juga nyaman kok. Setelah aku tidak punya apa-apa, baru aku merasakan punya apa-apa kok. Setelah ketika aku punya apa-apa, aku tidak punya apa-apa dan aku bukan apa-apa. Ya. Semakin banyak hartanya, semakin takut, semakin sibuk. Sehingga waktu istirahat pun dipres. Ya, jam 3 baru tidur. Jam 4 sudah bangun lagi ke Singapura. Besoknya ke Hong Kong. Besoknya ke Mumet, iya. Handphone aja 24 jam berdering. Halo. Kelenger bikin enak bukan aku. Gitu. Jadi sekali lagi, kepengen bahagia, kepengen tenang, pisahkan pemahaman kebahagiaan dengan materi. Bahagia tidak ada kaitannya dengan materi. Kalaupun ada, itu hanya sekedar fasilitas saja kok, tidak lebih. Tanpa fasilitas juga bisa. Jangan dikira ketika kamu tidak punya apa-apa kamu sengsara. Orang pada zaman primitif tidak punya apa-apa, masih pakai koteka, ada yang bahagia enggak? Yang sengsara ada enggak? Di zaman primitif di hutan, belum ada rumah, belum bercocok tanam, hidupnya masih berburu setiap hari, enggak punya apa-apa kan? Yang bahagia ada enggak? Yang sengsara ada enggak? Sekarang juga sama, setelah kita punya apa-apa, ada rumah, ada mobil, sama saja. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Jadi akhirnya bagaimana kita memposisikan materi dalam kebahagiaan ini. Orang kadang-kadang lupa mencari kebahagiaan, yang dicari materi. Sehingga kebahagiaan dikorbankan untuk materi.
Padahal tujuan kita cari materi untuk mendukung kebahagiaan. Tapi buktinya sehari-hari di lapangan kebanyakan orang mengorbankan kebahagiaannya untuk mencari materi.